Salam satu aspal, jumpa lagi bersama Mr. Ces, si spesialis pengamat warung kopai Otobus Indonesia. Baik, sedikit bercerita yang maniak bas. Tadi pas habis makan siang, begitu membuka medsos, saya sedikit tercengang. Loh, kenapa bang? Ketika membaca sebuah postingan SG Group kembali merilis nanti Sabtu ini dalam 5 hari ke depan membuka kembali line baru sampai Surabaya Indramayu. Top. Makanya saya teringat dengan tema kali ini, saya namakan Serangan Senyap Sugeng Rahayu. Jeng. Ambil dulu kopinya mas bro. Baik, kali ini begitu saya baca postingan sumber ya. Jadi Sugeng ini, oke, kita bahas dulu. Sugeng Rahayu ini aslinya dulunya bernama Sumber Kencono, tapi berhubung banyak ya wartawan alias masuk koran, akhirnya berubah menjadi Sumber Selamat, dan yang terakhir Sugeng Rahayu. Ya sebenarnya pada intinya sih sama saja, itu grupnya Sumber ya kan. Kalau divisi pariwisata Golden Star, salah ya mana guys. Oke. Baik, kali ini kita akan membahas Serangan Senyap Sugeng Rahayu. Jadi ketika saya membaca postingan ini yang membuat saya tercengang ini, saya teringat kembali maniak bus. Ketika taktik Sumber ini, saya Sugeng Rahayu sebetulnya Sumber ya, PO Sumber ini merajai jalur selatan. Mereka memakai taktik step by step. Kalau omongan saya itu step by step. Mengapa step by step? Dia untuk menguasai jalur selatan itu, dia hanya dari Jogja dia memanjangkan sedikit jalurnya sampai Purwokerto manjang lagi sampai Cilacap, dan seterusnya sampai ke Jawa Barat alias Kota Kembang, Bandung. Nah, ketika menguasai jalur selatan ini dan sampai di Bandung, saya masih ingat maniak bus, waktu awal merintis jalur Bandung itu, Sugeng Rahayu si Sumber ini hanya mendatangkan 3 keberangkatan dari Bandung dan 3 keberangkatan dari Surabaya. Jadi 3 crash, jadi 6 unit ya. Jadi dari Bandung itu pagi, siang, dan sore. Jeng. Sama persis dengan apa yang dilakukan Sumber Line Cirebon Kuningan. Itu juga sekarang awalnya 3 crash. Jeng. Tapi baik, kita flashback dulu masalah topik di Bandung. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, dari 3 unit sekarang sudah ada 11 unit. Gila nggak? Berarti 11 unit itu berarti 11 crash itu keberangkatan, berarti armadanya 22 ya. Jadi dari 11 dari Bandung, 11 dari Surabaya, ya kan? Bayangkan dalam kurung waktu 5 tahun, kurang dari 5 tahun, lebih tepatnya bisa naik dalam jumlah yang cukup signifikan, hampir 300% lebih, kan? Sedangkan saya kan lama di Bandung, jadi saya mengamati yang jalur selatan ini hanya diisi untuk bagian ke timur ya, untuk ke jalur Jawa Tengah, jalur Jawa Timur itu hanya diisi oleh beberapa PO. Ini yang coba saya ingat dulu. 1, Raja Wali Maju Lancar, itu ke Solo, Jogja, Kramat Jati, Bandung Cepat PO asli Bandung. Yang kelima, Hibah utama ada, langsung baru-baru ini ada Suka 6, Budiman 7.
pahala kencana 8 ya, kurang lebih 8 PO inilah. Mungkin ada maniak bus yang bisa nambahkan, silakan. Nah, kalau di total dari kita lihat secara garis besar aja 11 dan ada 8 PO, berarti 50% lebih aja Sugeng Rahayu sudah menguasai trayek jalur selatan. Dan saya pernah mencobanya sekitar tahun 2018 dari Bandung menuju Kartasuro. Itu saya menyaksikan sendiri ya maniak bus. Itu jalur selatan itu benar-benar antusiasnya tinggi terhadap PO Sugeng Rahayu ini, karena saya menyaksikan sendiri bagaimana konsumen alias penumpang mereka memadati. Apalagi ketika dari Bandung itu masih sepi, tapi begitu memasuki Tasik, Banjar, Ciamis, wah gila, penumpangnya udah berjubel. Dan saya dengar sendiri kalimat penumpang itu, walaupun dalam bahasa Sundanya saya translate ke Indonesianya, wah enaknya sumber ini udah bersih, baru AC-nya dingin, dan yang paling utama cepat, tepat waktu. Nah, garis bawahi tepat waktu. Dan bener maniak bus, saya sebagian besar saya banyak tinggal di Jawa Barat, khususnya di Bandung, dan saya mengamati memang perusahaan otobus Jawa Barat dalam tanda kutip berat bersaing dengan PO Sumber ini. Bener berat. Saya kasih contoh, ini kita belak-belakan aja kayak PO Budiman, itu bener-bener kerasa maniak bus. Jalur selatan memang persaing, tapi jujur kita sebagai konsumen itu harusnya banyak diuntungkan dengan kompetisi antar PO bus ini ya, karena pasti konsumen sebagai penikmat dan pengguna transportasi ini akan merasakan langsung kurang lebih dari semua PO. Jadi naik PO ini plusnya ini, kekurangannya ini. Nah, konsumen bisa memilih lebih banyak opsinya. Nah, balik lagi saya katakan serangan senyap kali ini yang dilakukan di jalur utara itu sama persis dengan apa yang dilakukan PO Sumber di jalur selatan. Itu dia maniak bus. Bisa Anda bayangkan, saya yakin dan optimis sekali jalur utara dengan waktu singkat akan dikuasai Sumber ya. Dalam tanda kutip ini bukan PO bus semalam ya, tapi bus patas. Soalnya tahu sendiri di jalur Semarang Cirebon ini hanya dihuni beberapa PO yang saya ketahui, Coyo, Nusantara, terus Sahabat. Dan saya juga sedikit mengetahui ya maniak bus, ketika saya di Terboyo pernah naik bus jam 11, tapi saya ke arah Solo, itu ada penumpang nyari yang jurusan ke Cirebon jam 11 malam aja sudah tidak ada. Makanya sedikit masukan untuk ke PO Sumber, tambahlah. Saya yakin, optimis sekali jalur itu bisa Anda kuasai, dan memang strategi Anda gayanya sama persis dengan strategi Anda menguasai jalur selatan. Sedikit-sedikit, step by step Anda tambah terus. Dan bahkan tidak mungkin yang jalur utara ini akan bisa tembus sampai ibu kota. Tidak mungkin loh maniak bus. Saya yakin itu kemungkinan itu bisa terjadi. Karena jujur dari segi persaingan ini sangat bagus di otobus Indonesia. Makanya saya sangat gembira dengan kabar ini, karena persaingan semakin ketat antar PO bus. Tapi persaingan dalam tanda kutip sehat ya maniak bus. Mereka benar-benar bersaing secara sehat dengan mengutamakan kualitas pelayanan. Dan memang kita harus pungkiri, sekarang orang lebih membutuhkan moda transportasi bus karena dia menyisir banyak kota-kota yang bisa ditujunya, ya kan. Makanya
Untuk kali ini saya namakan serangan senyap Sugeng Rahayu itu. Dia memakai taktik yang digunakan untuk menaklukkan jalur selatan, dan sekarang diadopsi kembali di jalur utara untuk menaklukkan jalur utara ini. Makanya sekali lagi saya angkat topi kepada PO Sumber. Sukses selalu, tetap setia melayani. Salam satu aspal dari Mr. Tes Tes. Terima kasih.